Saya cerita, wah Pak kita diberkati Tuhan, kita beli tanah begini. Tahu dia ngomong apa? Dia nggak tertarik itu. Dia berkata gini, Pak, aku disampiri berkat. Tahu sampiri? Aku bilang berkat ki dibreke, bukan disampirke. Nah disampirke ku melorot. Saya berkata gitu. Ojo njaluk sampiran. Yo toh Pak, 1 juta lumayan loh Pak, aku loh minta sampiran. Saya berkata, memang setiap orang punya jatah masing-masing. Kalau Anda mau disampiri, sampiri. Nah, aku mau diberki, asal kuat saudara, Anda akan sanggup tahan. Nah, banyak anak Tuhan yang tidak memahami hal ini. Tapi dengar baik-baik, Allah punya rencana yang luar biasa atas kehidupan setiap kita. Saya berdoa, coba Anda belajar hidup berjalan dengan Tuhan itu tanya dalam ketaatan. Jangan karena pikiranmu, jangan karena emosimu. Anda milih sekolah dan sebagainya, tanya betul. Jodoh, waduh, maha penting itu. Please hati-hati. Salah langkah, bencana. Contohnya sudah banyak. Tapi saya percaya, rancangannya itu sempurna buat kehidupan setiap kita. Kita melihat campur tangan indah sekali. Kita belum mulai bangun, ada beberapa jemaat yang sudah digerakkan hatinya oleh Tuhan. Satu yang bilang, nanti semua besi riling-riling yang kita butuhkan untuk Holy Stadium dia yang mau nyumbang. Satu jemaat yang berkata, kayunya Pak 100 kubik kami yang nyumbang, itu ratusan juta loh saudara. Dan itu anugerah. Saya melihat dari waktu ke waktu orang datang berkata, kami ingin ambil bagian Pak, kami ingin ambil bagian. Dan saya mau berkata demi kasih Tuhan, ayo kerjain seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Rancangannya itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan yang memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Coba ngomong pada kanan kirimu, engkau sedang berada di sebelah orang yang punya pengharapan yang luar biasa untuk hari depannya. Tambahi. Ngomong lagi. Yang kau lihat hari ini belum apa-apa dibandingkan beberapa waktu mendatang. Tambahi lagi, saudara. Ngomong baik-baik. Aku bukan kucing, aku anak macan. Amen. Kalau Anda ngawur, jadi kucing kurus kudisan, saudara. Tapi kalau kita jalan dalam Tuhan, kita bukan kucing, kita anak macan. Ditolak calon mertua hari ini, tidak apa-apa. Lakon menang keri, saudara. Amen. Hari depan penuh pengharapan. One day Anda berkata, om dan tante yang pernah menolak saya, sekian tahun lagi engkau pasti menyesal. Percaya. Tapi siapa yang hari ini punya mata jeli, pasti berebut aku ambil menantu. Amen. Saya sudah diambil menantu orang, saudara. Saya tidak akan diambil menantu orang lain lagi. Tapi Anda yang masih ingin kawin dan belum kawin, it's true. Karena kita anak-anak Tuhan. Jangan pernah gentar dengan apapun yang kau alami hari ini. Tuhan kita Alfa dan Omega. Mau ke ekstrim paling kiri ketemu Alfa, ekstrim paling kanan ketemu Omega. Kemanapun kita berada, Tuhan beserta dengan kita. Malam hari ini saya tidak mengajar seperti yang biasa saya lakukan pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan. Tetapi ada sesuatu pesan yang saya bagikan kepada saudara. Dan relevansinya hanya kuat bagi jemaat di tempat ini. Tapi saya melihat ternyata Tuhan juga kerja melewati akan batasan yang ada, sehingga banyak orang yang secara gereja lokal tidak bersama dengan kita, tapi mereka merespon dengan luar biasa apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hari-hari ini. Saya minta atensi saudara karena apa yang saya sampaikan ini, saya percaya seharusnya itu masuk dalam kehidupan kita, dan saya mau tunjukkan kepada saudara, ada hal yang kelihatannya
sesuatu yang praktis yang kita mau lakukan, tapi tidak pernah kita menyadari di belakang semuanya itu ternyata ada rencana Tuhan yang begitu besar yang terlibat di dalamnya. Minggu yang lalu kita ada tamu hamba Tuhan selain Pastor Mike Connell dan Kevin Jonas. Ketika saya lihat beliau hadir dalam ibadah kita selama Sabtu dan Minggu, saya berkata pada istri saya, cepat kejar Ibu Nani, karena saya pengen besok Senin dia berdoa untuk tanah yang Tuhan berikan buat kita. Nah, singkat cerita, kita lakukan apa yang seharusnya kita lakukan, dan Tuhan memberkati kita dengan hampir 2,8 hektar yang sudah kita beli sampai dengan hari ini. Pada waktu Ibu Nani datang, saya berkata, ajak beliau dan ajak beliau untuk berdoa bersama-sama. Saya tidak tahu itu pertama kali menurut saya, karena sudah cukup banyak hamba Tuhan yang saya ajak melihat akan tanah yang kita beli. Dan tidak ada gerakan untuk membawa tape recorder atau rekaman untuk merekam apa yang dikatakan dalam doa itu. Tapi hari itu saya terdorong sekali. Lalu Pak Sugi dengan Pak Kris datang bersama-sama dengan istri saya. Dan singkat cerita mereka membawa akan tape recorder sehingga seluruh rangkaian doa itu dan ternyata isinya juga nubuatan direkam begitu jelas. Nanti saya akan minta diputar untuk Anda akan dengar itu. Nah, dari pesan Tuhan yang disampaikan pada waktu kami berdoa, belakangan saya menyadari bahwa itu bukan sekedar pembangunan gedung gereja biasa. Ternyata berkaitan dengan persiapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini aneh sekali. Dan dalam nubuatan itu, saya nanti Anda akan lihat ya, kami doa biasa, dia mulai, nah dia doa ini begini, dia mendengar Tuhan ngomong sesuatu, dia ngucapin dalam doa, dia balik sebagai doa. Tuhan terima kasih karena sedang begini, itu karena dia dengar Tuhan ngomong begini, terus dia tirukan dalam bahasa doa. Mendadak saudara, dia nangis keras, dan beliau berlutut, kami semua ikut duduk ya saudara. Karena masa menekreng sendiri yang berdoa berlutut. Dan hadirat Tuhan itu luar biasa. Di situ keluar nubuat. Yang saya baru ngedengar itu istilahnya. Dia tumpangi tangan saya dan dia berkata begini, hari ini Tuhan melantik engkau menjadi instrukturnya. Nah rupanya begini, nanti kita akan dengar langsung. Dia melihat penglihatan visi yang jelas, dia berkata. Dia bilang, Pak, aku itu lihat seperti saluran air, gede sekali, dengan berbagai macam cabang. Tapi saluran ini belum nyambung ke tahta Bapa. Itu perlu dibuat sampai masuk dan nyambung ke tahta Bapa. Anda baca di Wahyu, tempat di mana sungai surga itu mengalir. Begitu tuh nyambung, Pak. Itu derasnya luar biasa. Dia bilang, itu mulia sekali, luar biasa. Dia bilang, itu yang membuat aku tidak tahan sebetulnya. Ketika saya terima penglihatan itu. Nah, dari nubuatan itu saudara, saya mulai tangkap sesuatu. Dan itu yang saya mau bagikan buat saudara pada malam hari ini. Jadi, sebagaimana tadi pagi saya bagikan, apa yang saya sampaikan pada sore hari ini, bukan sekedar khotbah biasa. Saya mau sampaikan pesan Tuhan buat hati saudara. Ini berkaitan ternyata dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kita sungguh-sungguh hidup dalam akhir dari akhir zaman. Ini generasi yang luar biasa. Besar kemungkinan dalam generasi kita ini, kita akan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Luar biasa, saudara. Saya akan putarkan kasetnya. Nanti kalau bagian saya minta berhenti, tolong dihentikan. Karena saya mau bagi dalam 2 bagian. Ya, saya minta Anda berikan atensi betul. Ada beberapa bagian nggak terlalu jelas, karena itu kan langsung di lapangan terbuka begitu ya. Tapi sebagian besar sangat clear, sangat jelas sekali. Saya harap Anda perhatikan, lalu kemudian saya akan sampaikan apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saya dalam beberapa hari ini. Yuk silakan, dengerin baik-baik. Alirkan sungaimu yang dari surga, yang dari tahtamu yang kudus. Kami tahu Tuhan, saluran ini sudah Engkau buat. Dan semua pekerja sedang melakukan suatu persiapan-persiapan.
semua pekerja melakukan persiapan-persiapan untuk saluran-saluran aliran sungai-Mu yang akan mengalir di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena lahan ini Engkau sudah sediakan dan Engkau memakai akan hamba-Mu Petrus Tuhan, yang sebagai kepala bangunan. Engkau angkat dia sebagai instruktur untuk mengatur saluran yang Engkau sudah suruh membuat, karena saluran ini berasal daripadamu, sambungannya oh Tuhan Yesus, oh Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan, karena saluran itu kau pasang dari tatamu, aliran sungai dari tatamu. Luar biasa Tuhan, luar biasa. Hikmat Allah, instruktur. Oh Yesus, kau angkat dia sebagai instruktur. Oh, kau tajiskan dia sebagai instruktur. Oh Yesus Kristus. Oh Yesus, satukan mereka Tuhan, karena orang itu harus mendukung Tuhan, harus mendukung di dalam nama Yesus. Berikan roh yang rela, berikan roh yang rela, berikan roh yang rela terus Tuhan, berikan roh yang rela. Orang sejahat dari sana anak hayat cukup tingginya tanah hayat tinggi, amikan hayat tinggi lah anak hayat tinggi nama. Terima kasih Tuhan untuk kesatuan ini. Terus Tuhan satukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengangkat hamba-Mu ini sebagai seorang instruktur Tuhan. Hikmat marifat yang dari atas, seluruh pembangunan bukan hikmat manusia, bukan rencana manusia, tetapi rencana daripada Bapa yang di surga. Oleh karena itu, di dalam nama Yesus, hikmat yang dari surga turun saat ini Tuhan. Lepaskan daripada segala kehendak duniawi, lepaskan daripada kehendak setiap seseorang, lepaskan Tuhan. Oh Tuhan, saat ini hamba mohon di dalam nama-Mu, hamba-Mu menyerahkan ini kepadamu Tuhan. Ini milik-Mu, Tuhan. Karena ini milik-Mu, gagalkan semua yang Kau tidak suka di dalam nama Yesus. Gagalkan semua yang Kau tidak suka, gagalkan Tuhan, gagalkan semua yang Kau tidak suka. Oh nama, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Instruktur dari surga, di dalam nama Yesus. Engkau yang akan memberi petunjuk, Engkau yang akan memberi petunjuk di dalam nama Yesus.
Syara mahaya sikina hala. Hanikila yosyoko. Hanikila yosyanahana. Hanako yosyoko nahiti. Hanikila yosoko nahana. Hanikila yosyoko nahani. Hapako yoskakahani. Layanoko yosyakin nahana. Hala yosiki. Oh Tuhan, hamamu percaya. Hamamu percaya Tuhan. Karena saluran-saluran ini harus dibuat. Saluran di dalam berbagai saluran Tuhan harus dibuat di tempat ini. Salurannya macam-macam Tuhan. Banyak sekali cabang-cabangnya. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Dan aliran sungai itu berpusat dari tahta-Mu Tuhan. Mengalir melalui cabang-cabang yang sangat banyak. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala-galanya. Kami mengucap syukur Tuhan. Teruskan Tuhan. Kalau hamba-Mu Petrus Kau jadikan instruktur di kepekaan yang double Tuhan. Untuk dia boleh mengerti mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Hikmat ilahi turun. Di dalam nama Yesus. Syara makaya sakarahaya tikinahaya. Oh Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Panitia yang akan dibentuk dan saat ini sedang didoakan. Kami mohon kepadamu, oh Tuhan, cara mayati kesehatan yang luar biasa, selalu mencari wajah-Mu, selalu mencari kehendak-Mu, selalu mencari akan Engkau, bukan mencari akan kehendak sendiri. Segala hikmat manusia, segala keinginan manusia, di dalam nama Yesus kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tidak ada kehendak manusia, tidak ada kehendak daging, tidak ada kehendak daging di dalam pembangunan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ini semua kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan, jadi sesuai dengan rencana-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh berada di tempat ini. Kami akan melihat kemuliaan-Mu di tempat ini. Kami akan melihat kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujiakan nama-Mu, terpujiakan nama-Mu, terpujiakan nama-Mu, terpujiakan nama-Mu. Sekalipun Tuhan, kami tahu Tuhan. Kami tahu Tuhan. Kami tahu akan hati. Ya Bapa, yang tidak menjadi. Ya Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan itu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semua jadi terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama Allah yang luar biasa. Allah yang luar biasa. Allah yang luar biasa. Terpuji nama dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mau tunjukkan pada saudara, nah itu ada dua bagian ya, kalau Anda perhatikan ya, itu bagian pertama yang peneguhan dari Tuhan. Bagian kedua, kalau Anda sempat dengar tadi, ketika beliau berdoa kan berkata, sekalipun Tuhan, terus beberapa dia berkata, enggak apa-apa Tuhan, enggak apa-apa Tuhan. Nanti kita akan dengerin penjelasannya. Sebab itu ternyata Tuhan bicara sesuatu dengan beliau. Dan saya sudah cek, ya, saya bilang, karena Rabu lalu saya ketemu lagi, saya bilang, Ibu waktu dengar itu impresi di hati atau apa? Bukan. Itu audible di telinga saya. Jadi saya dengar itu audible di telinga. Terus dia bilang, enggak apa-apa. Nah, ada 4 hal yang saya mau sampaikan buat saudara, berkaitan dengan pembangunan rumah Tuhan ini. Dan saya yakin ini sungguh dari Tuhan. Yang pertama, mari kita buka Keluaran pasal yang ke-20. Lihat pada ayat yang ke-24. Anda buka dulu, saya akan jelaskan belakangan. Keluaran pasal 20, lihat pada ayat yang ke-24. Dari Keluaran pasal 20,
ayat yang ke-24. Sebelum saya baca, sebetulnya ayat ini dikirim oleh Patrick Ondry. Patrick Ondry itu stafnya John Avancini yang datang ke kita juga April yang lalu. Kalau Anda masih ingat emailnya Pastor, dia berkata, aku merasa dapat dari Tuhan supaya kita ini menyiapkan yang di Keluaran 20 ayat 24 ini. Nah, nanti seperti apa bentuknya, saya mau jelaskan, tapi mari kita baca dulu. Lihat apa yang Alkitab katakan. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Perhatikan, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Beberapa waktu yang lalu Tuhan meneguhkan akan ayat ini dengan apa yang Alkitab katakan dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7. Silakan dibuka 2 Tawarikh pasal yang ke-7. Perhatikan pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. 2 Tawarikh 7 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Ini ada hal yang luar biasa. Alkitab mengatakan begini, demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bahasa Inggrisnya, the house of sacrifice atau rumah korban. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ayat 15, perhatikan. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Yang menarik adalah yang berkenan di depan Tuhan itu yang disebut sebagai rumah persembahan. Di mana ada rumah persembahan atau the house of sacrifice atau rumah korban. Tuhan berkata, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Nah, kalau saya gabungkan dua ayat tadi yang kita dapatkan dari Tuhan, saya percaya ini yang Tuhan mau kerjakan. Bahwa kelak Holy Stadium itu akan merupakan rumah persembahan. Dan ternyata kalau saya perhatikan saudara sekalian, dalam 3 bulan ini saya perhatikan minggu demi minggu yang diterima oleh gereja, oleh panitia, sebagian besar atau hampir semua adalah korban dari anak-anak Tuhan. Ini bukan dari orang yang berlebih-lebihan, tapi dari orang yang sebetulnya dia sendiri membutuhkan begitu banyak. Tapi oleh karena kasihnya kepada Tuhan, dia persembahkan yang terbaik yang dia punya. Dan Tuhan berkata, kalau rumah Tuhan dibangun dari dasar sacrifice, dari dasar korban anak-anakku, maka ayat 15 ini akan berlaku. Mata dan telinga Allah tertuju kepada doa yang lahir daripadanya. Dengar baik-baik. Kalau Anda kerjakan dengan iman, hasilnya luar biasa. Kenapa saya berkata itu? Gereja ini, gedung ini pernah ngalami. Kita tahun 94 ini sudah hampir disita bank. Saya pernah buat kesalahan besar dengan utang bank beli gedung ini. 94 hampir disita bank karena nggak bisa bayar sama sekali. Saat kita mengalami breakthrough terobosan, boom, luar biasa. Setelah breakthrough hanya butuh 11 bulan, kita bisa melunaskan gedung ini. Ajaibnya, saudara, dalam 11 bulan pelunasan itu,
Tiap bulan selalu ada dari jemaat di tempat ini yang bisa beli rumah baru. Tak hitungin. Kerjaan saya itu berkatin rumah 1, 2, 3. Pas genap lunas tak hitung semua persis 11. Jadi setiap bulan berapa? 1. Lumayan toh saudara. Jadi saya berkata kalau kita kerjakan semua dengan iman, itu hasilnya luar biasa. Nah, kenapa saya berani berkata bahwa ini merupakan house of sacrifice? Saya berkata betul karena saya melihat dari waktu ke waktu orang itu korban. Sampai tadi siang saudara, habis doa. Pak Marso kehilangan berkat Pak, tapi diberkati Tuhan di desa. Itu habis doa, semua kan selesai pulang. Beberapa teman masih dengan saya. Ada suami istri datang, tidak kenal saya secara pribadi. Tanya dengan Pak Ardian, yang namanya Pak Petrus itu yang mana? Jadi ini orang juga kagak terlalu terkenal banget saudara. Ini banyak orang kagak tahu juga. Yang namanya Pak Petrus mana? Oh yang itu, didatangin. Dia bilang, Pak sudah lama sebetulnya. Nah, dia mungkin bukan dari gereja ini. Kalau jemaat saya masa tidak tahu namanya Pak Petrus Agung. Iya toh. Anda nalarnya kan begitu ya. Lalu kemudian ya dia bilang, sudah lama Pak sebetulnya Tuhan gerakkan kami. Kami ini punya logam mulia. Dan Tuhan berkata, ini nanti untuk membangun akan rumahku. Sacrifice. Lalu kemudian dia berkata, tapi ke siapa diberikannya? Dan dia belakangan tahu, Tuhan bicara dia. Kasihkan buat Holy Stadium. Jadi dia bilang, boleh nggak Pak? Sekarang ini saya sudah bawa barangnya. Saya mau persembahkan sekarang. Kalau hatimu memang begitu, silahkan lakukan. Dia keluarkan dari kantongnya. Berapa ya? 2 ons. 2 ons. Kotaan gitu. Saya abot ya. Bawa. Saya bilang, ayo sembahyang sama-sama. Dari korban. Istrinya ngomong bagus, saudara. Dulu saya kena kanker, Pak. Tuhan sembuhkan saya. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, toh emas ini juga terbuang untuk mengobati saya. Dan belum tentu saya sembuh. Tuhan sembuhkan saya. Harta ini ada artinya. Biar buat Tuhan. Luar biasa. Sacrifice. Anda kalau tahu ya ceritanya itu lucu-lucu saudara. Ada teman satu, yang gak perlu saya sebut nama lah. Datang ke saya 2 minggu yang lalu. Suami istri. Bawa emas. Persis sama. 2 batang kecil-kecil gitu. Dia berkata gini, Pak, ini luar biasa ada ceritanya. Kami ingin persembahkan tapi ini barang ada ceritanya. Dia berkata gini, dulu saya kerja Pak. Bapak masih ingat gak? Saya pernah ngomong, iya saya masih ingat. Kerja di sebuah perusahaan, dia kepingin mandiri kerja sendiri. Terus ketika saya sampaikan firman, itu firman buat dia kayak rema. Dia bilang, ya aku keluar dah. Sudah mapan kerja, dia keluar. Dia minta saya mendoakan, kami doa sama-sama. Nah, dapat pesangon dari perusahaan. Waktu itu, kondisi gereja lagi berat-beratnya. Pesangon yang cukup besar itu, dia berkata, saya bagi 2 Pak. Yang separuh langsung saya persembahkan buat rumah Tuhan di tempat ini. Yang separuh saya pakai modal kerja. Saya sudah kerja sekian tahun itu, saya nyimpen emas ini 2 potong gitu. Saya pikir kalau sampai modalku ini habis, ini tak jual untuk nyambung modal. Dia bilang, luar biasa Pak. Sampai sekarang tidak pernah habis modal saya. Jalan terus, ini diberkati Tuhan, makin diberkati, luar biasa. Sampai karena nggak pernah saya sentuh lagi, saya lupa punya emas. Lebih bagus ya saudara ya. Memang mental kerajaan surga itu begitu, lupa loh. Karena di sana tuh aspalnya emas saudara. Saking biasanya gitu, saya lupa itu. Lupa, banjir yang lalu, rumah saya kebanjiran Pak. Kelelep semua. Lalu kemudian hari setelah surut, saya suruh pegawai saya, ayo kosekin rumah saya. Kosek tuh rumah. Dikosek, terus dia masih belum puas. Dia ambil semprotan air. Dia tembak pakai air. Ada 1 barang dibungkus lumpur. Dia tembak, tidak bergerak. Ini kok bandel, tembak. Terus geraknya dikit-dikit. Ini apa? Dipegang sama dia. Kok kuning? Loh, ini punya saya. Baru ingat setelah sekian tahun, itu berarti sudah 8 tahun kira-kira saudara. Baru ingat setelah 8 tahun, saya punya 2 ini. Yang satu mana?
sudah di halaman luar, kintir saudara. Loh kok Anda kok pas nggak lewat nemu loh ya toh? Loh gitu. Itu kintir di luar. Dia ketemuin, Tuhan berkata, ini kan tidak hilang. Wong kamu juga sudah lupa punya barang begini. Buat aku saja. Dia datang suami istri, dipersembahkan. Sudah kintir Pak ini Pak. Saya kintirkan ke sungai Tuhan sajalah ya. Saya bilang sacrifice.